Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Hal yang perlu kita ketahui di dalam prinsip mendengarkan adalah perlakukanlah setiap orang seakan-akan ia adalah orang yang terpenting di dunia. Perlakukanlah seseorang seakan-akan ia adalah orang yang terpenting di dunia ini. Nah, mengapa mendengarkan itu sangat penting? Ada seorang bernama Edward Watson Howe. Sebenarnya dia sedang bergurau, tetapi pernyataannya perlu kita simak. Dia bilang, tak seorang pun akan mendengarkan Anda jika ia tidak tahu apakah ia akan memperoleh kesempatan untuk bicara juga. Nah, sayangnya pernyataan gurauannya ini benar. Banyak orang seringkali ingin berkata-kata, ingin terkesan hebat, ingin terkesan jenius, ingin terkesan lucu, namun dia lupa bahwa sebenarnya ketika dia mau mendengarkan orang lain, mendengarkan sesama, di situ akan terbangun koneksi atau hubungan. Ada satu tulisan di ruangan kantor yang ditempatkan oleh Lyndon B. Johnson untuk mengingatkan dia. Tulisannya berkata begini, Anda tidak mempelajari apapun ketika Anda memonopoli pembicaraan. Ini benar. Kita tidak mendapatkan pelajaran apapun kalau kita memonopoli atau mendominasi pembicaraan, bukan mendengar. Nah, apa saja sebenarnya manfaat atau keuntungan di dalam mendengarkan? Yang pertama, mendengarkan adalah menunjukkan respek kita. Mendengarkan adalah menunjukkan bahwa kita menghargai seseorang. Kita menghargai sesama kita. Ketika kita berusaha sangat keras untuk kita orang lain atau kita membuat diri kita terkesan pada orang lain, nggak bisa terjalin relasi atau hubungan. Justru kalau kita mendengarkan sesama kita, itu akan membuat sesama kita menjadi terkesan sama kita. Karena dia mau mendengarkan curahan hati atau mendengarkan pembicaraan sesama. Lalu yang kedua, mendengarkan itu akan membangun hubungan. Seseorang ahli hubungan antar manusia, yaitu Dale Carnegie, dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, berkata, Anda bisa memperoleh lebih banyak teman dalam waktu 2 minggu dengan cara menjadi pendengar yang baik daripada yang bisa Anda temukan dalam waktu 2 tahun karena berusaha membuat orang lain tertarik kepada Anda. Ini satu kebenaran. Kalau kita menjadi pendengar yang baik, teman yang kita miliki selama 2 minggu akan lebih banyak daripada 2 tahun. Ini adalah satu kebenaran yang perlu kita cermati di dalam membina hubungan. Ya, jadi itu manfaat mendengarkan, terjalin hubungan. Lalu yang selanjutnya, mendengarkan itu akan meningkatkan pengetahuan. Mendengarkan akan meningkatkan pengetahuan. Wilson Michener mengatakan, seorang pendengar yang baik tidak hanya terkenal dimanapun ia berada,
Namun setelah mendengarkan, ia pun mengetahui sesuatu. Jadi kalau kita ingin banyak mempelajari sesuatu, mari kita latih diri kita untuk mendengarkan. Karena mendengarkan akan meningkatkan sesuatu. Jadi mendengarkan itu akan menambah wawasan, perspektif kita. Lalu mendengarkan juga bisa membangkitkan ide. Nah ini, mendengarkan bisa membangkitkan ide. Ada satu perusahaan jaringan restoran yang begitu terkenal, itu 85% menunya dihasilkan dari mendengarkan karyawan-karyawan dan para customer. Begitu juga kita. Apabila kita banyak mendengarkan secara individu, maka kita akan mendapatkan banyak ide. Pemikiran-pemikiran dari orang lain akan membuat kita semakin terbuka. Kita akan semakin kreatif. Dan mungkin saja banyak ide yang nilainya bermiliaran rupiah akan terjadi kalau kita mau mendengarkan. Jadi, mendengarkan itu bisa membangkitkan ide buat kita. So, guys, sahabat dari Mr. Sorchan, mari kita menjadi pendengar yang baik. Karena mendengarkan akan memberikan banyak keuntungan bagi hidup kita. Salam good relationship, salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.